Salam, selamat pagi. Berkat Tuhan melimpah untuk kita. Suster dan ibu bapak yang terkasih serta anak-anakku yang saya cintai, pembuka renungan ini akan saya awali dengan sebuah pantun. Burung pipit kicaunya merdu, hinggap di ranting indah terlihat. Ayo bangkit dari tidurmu, sambut pagi dengan semangat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga hari ini tetap semangat, penuh keceriaan dan kebahagiaan menyambut sang mentari pagi yang bersinar cerah. Anak-anak yang terkasih, kehidupan manusia itu dihadapkan pada dua kenyataan dan dua pilihan. Dua kenyataan itu seperti ada pagi dan sore, ada siang dan malam. Sedangkan dua pilihan itu ada yang rajin, ada yang malas, ada yang hidup menurut roh dan hidup menurut daging. Injil hari ini, Markus mengajak dan mengingatkan kita akan dua pilihan hidup tersebut. Dan Yesus lebih kepada pilihan hidup menuruti roh dengan menghardik roh jahat dari seseorang di dalam rumah ibadat di Kapernaum. Bagaimana Yesus menghardik atau mengusir roh jahat yang sudah menguasai di dalam diri seseorang tersebut. Maka melalui permenungan Injil pada pagi hari ini bisa Pak Ono kutip dalam 4 bagian. Yang pertama adalah kita ini diajak untuk hidup mengikuti roh kebaikan, atau sering disebut dengan suara hati. Roh kebaikan atau suara hati yang tentunya itu mengatur perilaku hidup yang baik dan sikap-sikap yang positif. Kebaikan hidup itu bisa, contohnya adalah bangun pagi. Meskipun anak-anak hanya belajar dari rumah, tetapi tetap memiliki kebiasaan bangun pagi, berdoa pagi, memiliki semangat hidup di pagi hari. Kemudian mengikuti pembelajaran dengan selalu berusaha maksimal untuk mengatasi setiap persoalan pribadi. Misalnya yang sekarang kita hadapi, video nyala dan sebagainya. Yang kedua, anak-anakku yang terkasih, kita juga diajak untuk menjauhkan diri dari roh jahat atau yang sering disebut dengan keinginan daging. Memang itu lebih mudah diikuti, enak diikuti, tetapi tidak mendatangkan suatu kebahagiaan yang sejati. Ketika seseorang mengikuti suara yang hanya muncul dari keinginan daging, itu memang terasa sangat enak, tetapi itu tidak membawa sebuah kebahagiaan yang sejati. Contohnya apa? Contohnya adalah malas, kemudian suka berbohong, suka mencari alasan-alasan. Memang kelebihan orang zaman sekarang itu adalah pinter membuat alasan yang tentunya itu akan merugikan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita diajak untuk menjadi manusia-manusia yang membuat orang lain menjadi takjub. Takjub itu apa? Takjub itu heran melihat seseorang itu merasa wah dalam kacamata positif. Contohnya mulai rajin, murah senyum, terbuka, jujur, dan yang terpenting dari itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan.
Maka ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang sifatnya negatif dan merasa bahwa Tuhan mengetahui, maka dia akan mencegah itu. Kemudian yang keempat, kita diajak untuk membiasakan hidup mengikuti roh, atau yang disebut dengan suara hati. Maka dengan sendirinya roh jahat akan menyingkir. Jadi roh jahat itu secara otomatis menyingkir karena hidup kita diselimuti dengan kebaikan. Ketika kebaikan itu sudah menyelimuti kita, maka itu menjadi sebuah pembiasaan. Ketika sudah menjadi pembiasaan, maka seluruh hidup kita itu akan menjadi orang-orang yang baik. Dan tentunya itu akan berbuah kepada kebahagiaan sejati, baik untuk diri saya sendiri, untuk orang lain, untuk orang tua, untuk para guru, para suster, dan siapapun yang saya jumpai akan merasakan kebahagiaan yang saya alami. Karena hidup kita sudah diselimuti dengan kebahagiaan yang dilandasi dengan roh dan suara hati. Demikian renungan pagi hari ini. Semoga kita semakin diberkati, dibiasakan dengan hal-hal yang positif. Sebagai akhir dari penutup renungan ini, kembali saya coba tutup dengan pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya akhiri renungan ini. Semoga manfaat berkenan di hati. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih.